Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lesehan Indonesia. Jumpa lagi dengan acara kami yang ditunggu-tunggu oleh publik di Indonesia dan di Maluku Utara, yang kami desain dalam sebuah diskusi perbincangan ringan yang kami sebut sebagai Timur Bacarita. Sahabat lesehan Indonesia, kali ini kita kedatangan satu tamu yang istimewa. Beliau adalah Dr. Aziz Hasim, seorang dokter yang baru lulus dari Institut Pertanian Bogor, IPB, dengan konsentrasi kepada ilmu perencanaan wilayah dan desa. Betul ya, Bang Aziz ya? Benar. Ya, saya menyapa beliau Bang Aziz biar kita bisa lebih friendship gitu. Oke, Bang Aziz, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Selamat datang lagi di Ternate, Kota Ternate, dan bergabung dengan komunitas perbincangan di Maluku Utara. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sahabat lesehan Indonesia, hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut perbincangan publik sangat menarik, oleh karena topik ini selalu saja menjadi pembahasan utama di media nasional maupun di seluruh perbincangan di level-level elit politik di nasional maupun di daerah. Apa itu? Yaitu soal konflik pengelolaan sumber daya alam. Baik, Bang Aziz, menurut Bang Aziz, di Indonesia saat ini bagaimana terkait dengan konflik pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung di Indonesia sampai sejauh ini, kira-kira seperti apa gitu? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum mengantarkan pertanyaan yang diajukan, ada sebuah setting mindset yang mesti harus diluruskan terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan secara baik sehingga memberikan feedback yang positif bagi keberlanjutan ekosistem alam dan menjawab kebutuhan masyarakat. Mindset ini kemudian berangkat dengan pesan moral yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita, maka kita mesti mengembalikan alam ini secara utuh. Nah, berangkat dari poin ini, maka ketika kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam yang dalam konteks secara umum itu melahirkan konflik, kalau dilihat data secara nasional, hingga tahun 2018, YLBHI itu mencatatkan ada 300 konflik agraria. Sementara KPA 300 konflik lahan di Indonesia. Sementara konsorsium pembaruan agraria itu mencatatkan kurang lebih 400 sekian kasus konflik agraria. Peristiwa secara nasional ini kemudian juga tentu terjadi di beberapa daerah. Salah satunya adalah misalkan di Maluku Utara adalah konflik lahan yang berkaitan dengan kehadiran investasi perkebunan sawit di Gane yang kurang lebih izin pelepasan kawasan hutannya itu adalah 11.000,030 sekian hektar. Saya konfirmasi ulang ya Bang Aziz, ada 11.030 sekian hektar untuk sawit ya? Ya, pada saat izin Kemenhub pertama. Baik, selanjutnya Bang Aziz, terkait ya pengelolaan atau apa namanya tata kelola sumber daya alam, mungkin pendekatan regulasinya sama pendekatan teoritisnya ya bisa dijelaskan kira-kira dalam hal pengelolaan sumber daya alam itu seperti apa? Ya, kalau dicermati dari sisi regulasi dan lain sebagainya, fakta menunjukkan bahwa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu konflik terjadi. Dan ketika diidentifikasi permasalahannya, itu bisa dipetakan dalam permasalahan yang berkaitan dengan prosedur perizinan. Prosedur perizinan yang bisa saja dikatakan bahwa ada incompatibility tata kelola pemerintahan dalam proses perizinan itu. Yang kedua adalah ada permasalahan berkaitan dengan overlapping claim lahan yang dimiliki. Bahwa secara normatif itu saya lupa pasalnya berapa dalam undang-undang nomor berapa, tetapi memberikan penegasan bahwa penguasaan lahan di atas 20 tahun oleh suatu entitas atau komunitas masyarakat
itu bisa hak kepemilikan menjadi miliknya. Right itu bisa menjadi milik komunitas itu. Fakta menunjukkan bahwa hampir seluruh penguasaan lahan di Indonesia yang kemudian berakhir dengan konflik, itu penguasaan itu sudah turun-temurun. Artinya tahunnya sudah banyak. Nah, tetapi kemudian pengambil alihan oleh karena negara menggunakan kekuasaannya tanpa mempertimbangkan right yang dimiliki oleh masyarakat atas kepemilikan entitas lahan yang berada di wilayahnya, menyebabkan lahirnya konflik. Jadi prosedur perizinan, overlapping klaim lahan, permasalahan tentang hilang-hilangnya sumber nafkah yang ada di masyarakat, penggusuran lahan dengan bukaan tutupan hutan yang begitu luas, baik tambang maupun sawit, itu pada akhirnya akan kemudian selain menghilangkan ekosistem lingkungan yang lain, juga akan kemudian menghilangkan sumber-sumber nafkah bagi masyarakat yang berada di wilayah itu, yang menggantungkan kehidupannya pada sektor-sektor pertanian. Baik, sahabat lesehan Indonesia, problem kita selanjutnya adalah bahwa di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sudahkah pemerintah kita melakukan perencanaan pembangunannya dengan paradigma yang kuat dan syarat dengan isu-isu ekologis atau belum? Nah, ini soal yang terus menjadi permasalahan yang mencuat dalam perbincangan publik, Bang Aziz ya. Bang Aziz melihat sejauh ini di pemerintahan pusat maupun daerah, semangat perencanaan pembangunannya itu sudah memang benar-benar ekologis, itu sudah menjadi mainstream utama dalam proses perencanaan atau seperti apa? Nah, sejauh yang saya cermati bahwa dalam konteks kebijakan, sinergitas kebijakan baik pusat maupun daerah dalam soal pengolahan sumber daya alam, ini memang secara dari sisi regulasi ada penegasan bahwa aspek keberlanjutan dari pengolahan sumber daya alam memang menjadi fokus dalam setiap kebijakan perizinan investasi. Tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa terkadang apa yang dipesankan atau diamanatkan dalam regulasi itu tidak dijalankan. Nah, tidak dijalankannya regulasi ini lebih disebabkan karena satu yang tadi saya katakan bahwa ada incompatibility tata kelola pemerintahan baik di level nasional maupun incompatibility itu maksudnya apa, Bang? Bahwa istilahnya adalah tidak kompatibel tata kelola dalam memberikan kebijakan atau prosedur dalam soal perizinan. Nah, misalkan saya contohkan kayak konflik di level negara versus negara dalam soal pengelolaan sumber daya alam. Itu kan misalkan contoh sederhananya adalah bahwa ketika kebijakan perizinan itu dikeluarkan, ternyata oleh pemerintah pusat misalkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekosistem atau ekologis yang ada di daerah. Misalkan kelas kemampuan lahan dan lain sebagainya. Sementara daerah dalam konteks sebagai wakil pemerintah di daerah, ini kan posisinya sebagai negara juga dalam pengertiannya. Dari negara di level pusat dan negara di level atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu kemudian tidak memiliki sinergitas yang baik dalam konteks mengalokasikan kebijakan pemanfaatan ruang untuk peruntukan ruang sebagaimana ruang itu harus dimanfaatkan. Baik, saya pinjam tadi Bang Aziz, kelas lahan ya. Apa tadi kelas kemampuan lahan. Kemampuan lahan itu yang dimaksud apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya kelas kemampuan lahan itu adalah bagian atau variabel yang masuk dalam daya dukung yang mesti harus dihitung untuk kemudian memberikan legitimasi bahwa memang lahan ini tepat untuk peruntukannya atau ruang ini tepat untuk peruntukannya. Nah, misalkan kalau menggunakan pendekatan teoritik atau saintifik yang dibangun oleh Fletcher dan kawan-kawan itu bahwa pembagian kelas kemampuan lahan itu pada level-level ada 1, 4, ada 4, 6 dan lain sebagainya. Dan kelas kemampuan lahan yang tidak bisa digunakan untuk apapun itu adalah kelas kemampuan lahan level 7. Artinya bahwa kelas kemampuan lahan itu hanya bisa digunakan untuk vegetasi alami dan pohon-pohon, tidak bisa untuk lahan pertanian dan lain sebagainya. Berarti kelas kemampuan lahan yang dimaksud itu apakah dalam dokumen perencanaan semisalnya AMDAL dan sejenisnya itu sudah masuk atau seperti apa? Nah, sejauh yang saya cermati dan berdasarkan riset yang saya teliti, saya menduga bahwa penghitungan atau pengujian terhadap kelas kemampuan lahan dalam prosedur perizinan yang dikeluarkan
itu tampaknya dalam tanda kutip belum dilakukan. Bahwa ada mekanisme yang harus ditempuh melalui AMDAL dan lain sebagainya, tetapi lebih pada soal menghitung bahwa berapa kerugian ekologis itu dihitung adalah berapa ekosistem yang di hutan itu ditebang, dan kemudian menghilangkan flora fauna sekian, debit air berkurang karena ada penggusuran lahan yang menutup sungai dan lain sebagainya. Tetapi kondisi lahan yang akan digunakan itu tidak pernah dihitung kelas kemampuan lahannya. Padahal sebenarnya yang problem mendasarnya kan selain bahwa ada konflik overlapping claim, ada konflik yang berkaitan prosedur perizinan, ada konflik yang berkaitan dengan eksternalitas di soal-soal lingkungan dan lain sebagainya, ada konflik terkait dengan ekonomi yakni hilangnya sumber-sumber nafkah. Ternyata konflik juga bisa terjadi karena ada penguasaan lahan atau pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh stakeholder, baik itu negara maupun swasta, dan bisa jadi juga dalam tanda kutip masyarakat memanfaatkan lahan itu tidak mengetahui bahwa kelas kemampuan lahannya itu tidak mesti digunakan untuk peruntukan pemanfaatan sebagaimana adanya. Dan apakah dalam konteks nasional maupun di Maluku Utara, termasuk corporate misalnya dalam dunia usaha pertambangan maupun di sektor usaha yang lainnya, perkebunan misalnya, apakah tidak memperhitungkan kelas pemanfaatan lahan itu sejauh ini? Saya menduga, artinya bahwa saya belum menemukan dokumen yang mereka miliki untuk bisa menjawab secara lantang mereka sudah melakukan itu atau tidak. Tetapi dugaan saya dengan riset yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa dapat dimaknai bahwa mereka belum memiliki data tentang kelas kemampuan lahan. Apakah abang ini menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan sawit di Halmahera Tengah itu, Di Halmahera Selatan. Halmahera Selatan maksudnya, itu kategorinya belum menggunakan? Ya, saya bisa mengatakan demikian bahwa karena data dari hasil analisis saya terkait dengan luasan areal konsesi untuk case Halsel, bahwa kelas kemampuan lahannya itu adalah bahwa di dalam areal konsesi itu ada kelas kemampuan lahan level 4 dan 6 yang artinya bahwa bisa peruntukan untuk lahan pertanian dan yang lainnya. Tetapi dominan areal konsesi dalam investasi sawit itu kelas kemampuan lahannya adalah level 7. Level 7 ya. Artinya bahwa kelas kemampuan lahan itu hanya dapat diperuntukkan untuk vegetasi alami, pohon-pohon. Berarti nggak bisa dialihfungsikan untuk penggunaan? Tidak bisa, karena memang kelas kemampuan lahannya demikian, ya untuk menjaga fungsi ekologisnya memang harus dibiarkan seperti itu. Tidak bisa diperuntukkan untuk aktivitas perkebunan apa gitu? Tidak bisa. Oh gitu. Sahabat Lesehan Indonesia, nah lalu kemudian apa yang kita perlukan atau apa yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan, termasuk bagaimana menjaga konflik pengelolaan sumber daya alam itu bisa terjadi di daerah kita atau di negara ini? Ya, yang pertama adalah bahwa yang mesti harus dipahami untuk bisa merumuskan kebijakan populis yang bisa mengakomodasi kepentingan semua para aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga konflik itu bisa diminimalisir. Yang pertama itu yang mesti harus dilakukan adalah semua aktor atau semua stakeholder yang terlibat dalam soal itu mindsetnya itu adalah tidak mesti harus ansih ekonomik gitu. Jadi tidak mesti menggunakan kacamata koboi ekonomik. Koboi ekonomik. Ya, tidak mesti menggunakan kacamata koboi ekonomik, tetapi harus menggunakan kacamata spaceship ekonomik. Artinya bahwa ruang pemanfaatan sumber daya ini juga memiliki keterbatasan. Ketika dieksploitasi berlebihan akan memberikan trade-off atau timbal balik yang negatif bagi kita semua. Itu yang pertama. Sehingga dalam mengalokasikan atau dalam kebijakan perizinan investasi ekstraktif skala masif, itu mesti harus tidak mesti harus mempertimbangkan semata aspek ekonomik, tetapi juga ada hal-hal yang mesti harus dipertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan soal hak-hak dan nilai-nilai yang melekat kuat pada masyarakat setempat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pemerintah itu harus terkait dengan peta kelas kemampuan lahan. Sudah saatnya pemerintah baik secara nasional itu harus membuat kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta yang saya maksudkan di sini adalah bahwa dia menjadi pangkalan data secara nasional bagi seluruh pemerintahan di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota, terkait dengan pemetaan kelas kemampuan lahan di seluruh Indonesia. Dan itu akan menjadi rujukan bagi setiap mengambil kebijakan
yang akan mengalokasikan ruang atau lahan untuk kebijakan perizinan investasi apapun, baik itu sawit, tambang, dan lain sebagainya. Sehingga dengan dasar itulah maka ada kebijakan atau ada punishment yang diberikan secara ketat untuk kemudian memanfaatkan ruang itu tanpa harus mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan ekologis dan aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan dari pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Di daerah sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan sumber daya alam, termasuk menjaga konflik terhadap pemanfaatan sumber daya alam? Ya, yang pasti bahwa intinya adalah satu tadi, setting mindset kita itu tidak mesti harus didasarkan pada aspek tadi, kowoi ekonomik tadi. Kowoi ekonomik, ya. Artinya bahwa tidak melulu investasi ini adalah pemerintah daerah mesti harus berpikir bahwa di sana ada penerimaan daerah dan lain sebagainya. Yeah. Tetapi pemerintah juga harus berpikir bahwa ada nilai-nilai lokal yang menjadi identitas wilayah masyarakat di situ yang mesti harus kemudian dipertimbangkan karena itu menjadi right bagi suatu masyarakat hukum yang berada atau telah menguasai lahan di situ. Baik. Karena itu mesti harus dipertimbangkan. Ada nilai-nilai lokal dan ada identitas wilayah. Mungkin perlu dipertegas maksudnya ini. Jadi kalau diamati, dicermati untuk konteks Maluku Utara bahwa ada nilai lokalitas yang berkaitan dengan misalkan lahan itu adalah bahwa secara morfologi masyarakat di Maluku Utara, terutama yang masyarakat yang berada pada wilayah-wilayah yang telah menguasai lahan karena warisan dari para leluhur, itu tidak serta-merta menjadikan lahan itu sebagai identitas atau komoditas ekonomi yang bisa dapat dipertukarkan. Nah, karena itulah maka karena mereka menganggapnya bahwa lahan yang telah diwarisi secara turun-temurun itu menjadi identitas mereka dan tidak dengan serta-merta harus dijadikan sebagai komoditas ekonomi untuk dipertukarkan. Nah, identitas wilayah ini mesti harus menjadi pengakuan negara dalam konteks lahan. Bukan kalau dalam konteks yang lain sudah banyak ada pengakuan negara, tetapi dalam konteks lahan mereka harus mengakui bahwa suatu masyarakat hukum yang memiliki identitas terkait dengan lahan itu harus diberikan penghargaan. Dengan begitu maka konflik-konflik yang terjadi berkaitan dengan overlapping klaim lahan dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Tanpa itu saya tidak yakin bahwa faktanya bahwa yang berkaitan dengan konflik lahan itu adalah misalkan ganti rugi lahan, misalkan karena ada yang mengklaim, masyarakat mengklaim lahan dan perusahaan juga mengklaim bahwa mereka punya lahan. Negara memberikan jaminan itu bahwa ada pasal dalam undang-undang yang saya lupa pasalnya itu menjelaskan bahwa masyarakat dijamin oleh konstitusi untuk bisa menjaga lahan yang telah dikuasainya di atas dari 20 tahun dan sampai sekian tahun lah. Dan mereka bisa mengklaim itu sebagai right yang mereka miliki. Nah, pemerintah daerah mestinya harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap soal-soal itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Aziz atas diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama. Semoga ini memberikan banyak kemanfaatan, memberikan banyak edukasi kepada publik kita, termasuk banyak memberikan literasi, informasi dan literasi kepada publik di Maluku Utara dan di Indonesia. Saya kira cukup sekian, sahabat Lesehan Indonesia. Terima kasih. Subajo.